Harta kekayaan AKP Ulil Rianto, korban penembakan AKP Dadang. Penembakan tersebut diduga akibat penindakan yang dilakukan Satreskrim terhadap tambang ilegal galian C. Jenazah AKP Ulil telah dimakamkan di pemakaman Siri, Napes C, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesmas setempat, Ulil Rianto terkena 2 tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 KH. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Brigjen TNI Elvis Rudi, merupakan paman dari AKP Ulil Rianto, mengenang sosok keponakannya itu. Brigjen TNI Elvis cukup dekat dengan AKP Rianto, bahkan ialah sosok yang membuat Kasat Polres Solok Selatan tersebut memilih karirnya menjadi seorang polisi. AKP Rianto Ulil Ansar terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada tahun 2023 saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Total harta kekayaan yang dilaporkannya sebesar 150 juta rupiah. Berikut rincian harta kekayaan yang dimiliki AKP Rianto Ulil Ansar. Data harta A tanah dan bangunan RP. B alat transportasi dan mesin RP. C. Harta bergerak lainnya RP. D. Surat berharga RP. E. Kas dan setara kas RP. 150 juta F. Harta lainnya RP. Subtotal RP. 150 juta 3. Hutang RP. 4. Total harta kekayaan 2-3 RP. 150 juta. Sosok AKBP Arif Mukti turut diperiksa terkait AKP Ulil ditembak AKP Dadang. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti turut diperiksa terkait insiden penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. AKBP Arif Mukti Surya Adi menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sejak tahun 2022 lalu. Saat itu dirinya menggantikan AKBP Teddy Purnanto. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan, dirinya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tahun 2021. Dikutip dari berbagai sumber, sebelum dimutasi ke Polda Sumatera Barat, AKBP Arif Mukti ternyata juga pernah menjabat sebagai Kabak Ops Polres Lamongan pada tahun 2015. Kemudian ia diangkat menjadi Wakapolres Lamongan pada tahun 2017. Setahun berjalan, Arif Mukti kembali dimutasi sebagai Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya. Setelah naik pangkat dari Kompol menjadi AKBP, Arif Mukti pun diangkat menjadi Kasubdit Dalmas Polda Jatim tahun 2020, sebelum bertugas ke Polda Sumatera Barat. Harta kekayaan AKBP Arif Mukti. Dilansir dari LHKPN KPK, AKBP Arif Mukti memiliki harta kekayaan sebesar 2.931 juta rupiah. Berikut rinciannya, tanah dan bangunan 2.500 juta rupiah.
Tanah dan bangunan seluas 150 meter 2 per 178 m2 di Kap, kota Surabaya. Hasil sendiri 2.500.000.000 rupiah. Alat transportasi dan mesin 890 juta rupiah satu mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate tahun 2022. Hasil sendiri 690 juta rupiah. Mobil, Jeep CEC 7 tahun 1982. Hasil sendiri 200 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 0 rupiah. Surat berharga 0 rupiah. Kas dan setara kas 10 juta rupiah. Harta lainnya 0 rupiah. Subtotal 3.400.000.000 rupiah. Hutang 469 juta rupiah. Total harta kekayaan 2.931.000.000 rupiah. Polda Sumatera Barat, Sumbar, telah memeriksa 5 orang saksi terkait penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Peristiwa tragis ini diduga berkaitan dengan penegakan hukum tambang ilegal jenis galian C di Kabupaten Solok Selatan. Pelaku Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menghabisi nyawa AKP Rianto Ulil Ansar. Salah satu di antara 5 saksi tersebut, ada Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Keberadaan Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti saat kejadian penembakan disorot. Sosok AKP Ulil terungkap alasan sempat ingin mundur sebagai polisi. AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, yang menjadi korban penembakan oleh rekan sesama polisi, dikenal sebagai sosok yang luar biasa di mata keluarganya. Hal ini disampaikan oleh paman AKP Ulil, Ruben Lewi, dalam program Sapa Indonesia akhir pekan di Kompas TV pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Ruben menjelaskan bahwa AKP Ulil memiliki karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Beliau sering curhat bagaimana tanggung jawabnya sedemikian besar dan kami bisa sangat memahami curhatan ini. Karena ponakan kami ini, kami didik dengan sangat jujur dan beliau itu punya karakter yang luar biasa, ungkap Ruben. Jadi, ketika melihat kondisi yang ada di Indonesia, sangat masuk akal kalau itu menjadi beban berat, imbuhnya. AKP Ulil juga dikenal dekat dengan keluarganya, terutama ibunya, apalagi ayahnya sudah meninggal. Salah satu kerabatnya, Ferry Mangin, menambahkan bahwa AKP Ulil sering mengungkapkan beban berat yang dirasakannya dalam tugasnya. Dia bilang, "Doakan saya, tugas saya berat." Itu disampaikan sekitar sebulan lalu kepada ibunya, ujar Ferry. Meskipun pernah mengutarakan keinginan untuk mundur dari kepolisian, ibunya selalu memberikan dukungan dengan doa. Dia pernah bilang, "Bolehkah saya keluar dari polisi? Tugas saya berat." Tapi ibunya menguatkan dia. Ibunya, mengatakan, "Jangan nak, kita dukung dengan doa," ungkap Ferry. AKP Ulil ditembak mati oleh Kabak Ops Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, pada Jumat, tanggal 22 November dini hari. Penembakan tersebut diduga terkait konflik internal dan isu tambang ilegal yang sedang diusut. Saat ini, AKP Dadang telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan khusus. Berdasarkan informasi yang diterima, insiden ini terjadi sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat di Mapolres Solok Selatan. Penembakan terjadi setelah AKP Ulil menerima telepon dari AKP Dadang terkait penangkapan pelaku tambang galian C kala itu. Pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres untuk diperiksa. Saat pemeriksaan berlangsung, terdengar bunyi tembakan, dan AKP Ulil ditemukan tergeletak dengan luka tembakan di kepala. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menggunakan senjata api jenis pistol dalam penembakan tersebut. Barang bukti telah diamankan dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun menekankan pentingnya mengusut tuntas kasus ini.